Langit biru Indonesia menyimpan lebih dari sekadar awan dan bintang. Ada kisah yang tak pernah terjawab, sebuah misteri yang membelah waktu. Ini adalah kisah Maya, sang aviatus Indonesia, pilot wanita yang berani menantang cakrawala. Tetapi, di suatu hari yang cerah, Maya terbang dan tak pernah kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Kali ini, kita membuka kembali lembaran misteri itu. Hati-hati. Lihat itu. Mereka tahu aku tahu. Langit Indonesia yang biru membentang luas, menyimpan ribuan cerita, dan terkadang misteri yang tak terpecahkan. Salah satunya adalah kisah Maya yang dijuluki Aviatris Indonesia. Seorang pilot wanita legendaris, dikenal karena keberaniannya, senyumnya yang menawan, dan hasratnya yang tak terbatas untuk menaklukkan cakrawala. Maya bukan sekadar pilot, ia adalah simbol kebebasan, inspirasi bagi banyak wanita muda di seluruh negeri. Di awal tahun 2000-an, Maya memulai misi paling ambisiusnya, penerbangan solo mengelilingi Nusantara, dari Sabang hingga Merauke. Sebuah ekspedisi yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Setiap kota yang ia singgahi, setiap pulau yang ia lewati, menjadi bagian dari kisahnya. Ia berbagi cerita tentang keindahan Indonesia, budaya yang beragam, dan pesona alam yang belum terjamah. Penerbangan terakhirnya adalah dari Pulau Seram menuju Papua Barat, melintasi hamparan lautan luas yang dikenal sebagai segitiga laut mati oleh para pelaut tua. Area dengan arus kuat dan cuaca tak terduga. Pada tanggal 14 Mei, 2 jam setelah lepas landas, sinyal terakhir dari pesawat kecilnya tertangkap oleh menara kontrol. Hanya sebuah suara Maya yang riang. Semua baik, pemandangan indah di bawah. Kemudian, keheningan. Pesawatnya menghilang. Pencarian besar-besaran pun diluncurkan. Kapal-kapal patroli, pesawat militer, nelayan lokal, semua dikerahkan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Namun, tidak ada satupun jejak pesawat Maya ditemukan. Tidak ada puing, tidak ada sinyal darurat, seolah-olah pesawat dan pilotnya lenyap di telan samudra. Kasus itu menjadi misteri nasional. Salah satu kisah hantu paling terkenal di dunia penerbangan Indonesia. Bertahun-tahun berlalu, nama Maya kini hanya menjadi dongeng pengantar tidur bagi anak-anak yang bercita-cita menjadi pilot. Hingga suatu malam di sebuah stasiun radio amatir tua di Surabaya, seorang pensiunan teknisi radio bernama Pak Dharma duduk di depan peralatannya yang usang. Pak Dharma, yang rambutnya sudah memutih dan tangannya keriput, adalah salah satu orang yang paling terobsesi dengan kasus Aviatris. Setiap malam, ia menyetel frekuensi yang sama, mendengarkan keheningan, berharap akan mukjizat. Malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah sinyal samar menembus desisan statis. Sinyal itu bukan kode Morse, bukan pula suara manusia, melainkan sebuah melodi. Melodi kuno yang mendayu, terdengar seperti nyanyian suku pedalaman, diselingi desisan angin dan suara gemericik air. Pak Dharma merekamnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu melodi ini. Maya pernah menyebutkannya dalam salah satu wawancaranya sebelum penerbangan terakhirnya. Ia berbicara tentang suku terasing di Papua yang ia kunjungi, yang memiliki lagu-lagu mistis untuk memanggil hujan atau mengusir roh jahat. Maya bahkan sempat menghafal salah satu melodi itu. Pak Dharma mulai bekerja, mengesampingkan jam tidur. Ia menganalisis sinyal, mencoba membersihkan kebisingan, mencari petunjuk. Frekuensi sinyal itu sangat aneh, berasal dari titik yang tidak seharusnya. Bukan dari lautan tempat pesawat Maya seharusnya jatuh, melainkan dari kedalaman hutan belantara Papua, ratusan kilometer dari jalur penerbangan yang direncanakan. Ia teringat perkataan Maya,
Aku selalu ingin menjelajahi lebih jauh, menemukan tempat-tempat yang belum tersentuh peta. Mungkinkah Maya tidak jatuh, melainkan mendarat darurat di suatu tempat yang sangat terpencil dan memutuskan untuk hidup di sana? Bersama suku yang melantunkan melodi itu, namun ada keanehan lain. Di tengah melodi yang sama, Pak Dharma menemukan potongan suara yang sangat pendek, nyaris tak terdengar. Dengan teknologi seadanya, ia memperbesar dan membersihkannya. Suara itu adalah suara Maya, tapi kali ini bukan suara riang yang ia kenal. Ada nada ketakutan, bisikan yang terputus-putus. Mereka tahu, dan kemudian sunyi. Pak Dharma menghadapi teka-teki baru yang lebih rumit. Jika Maya hidup, mengapa ia mengirimkan pesan yang berisi ketakutan? Apakah ia dalam bahaya? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik hilangnya aviatris yang legendaris? Pak Dharma memutuskan untuk mencari bantuan. Ia menghubungi mantan rekan-rekannya di militer, beberapa di antaranya juga terobsesi dengan kasus Maya. Mereka awalnya skeptis, mengira Pak Dharma hanya delusi. Tapi setelah mendengar rekaman melodi itu dan potongan suara yang berhasil ia bersihkan, keraguan mereka berubah menjadi kekhawatiran. Sebuah tim kecil, dipimpin oleh Pak Dharma dan seorang pilot tempur yang juga mengagumi Maya, diam-diam dibentuk. Mereka berencana menyusup ke lokasi sinyal di pedalaman Papua yang belum terjamah, wilayah yang di peta hanya ditandai sebagai hutan tak terjamah. Perjalanan mereka sangat sulit. Hutan itu lebat, penuh dengan rawa dan binatang buas. Setelah berhari-hari menembus rimba, mereka menemukan reruntuhan pesawat kecil yang hampir sepenuhnya ditelan hutan. Itulah pesawat Maya. Namun, tidak ada jenazah di dalamnya. Hanya sebuah buku harian yang tersembunyi di bawah kursi pilot. Buku harian itu berisi catatan Maya sejak hari ia menghilang. Ia memang mendarat darurat di hutan. Ia bertemu dengan sebuah suku yang ramah, yang menyambutnya sebagai tamu istimewa. Suku itu melindunginya, mengajarinya bahasa dan adat istiadat mereka. Maya menulis tentang keindahan alam dan kedamaian hidup bersama mereka. Namun, di lembar-lembar terakhir, nada ceritanya berubah. Maya mulai mencatat tentang penjaga hutan, sesosok entitas yang sebenarnya bukan dari suku tersebut, namun menguasai mereka. Penjaga hutan itu mengklaim dirinya sebagai pelindung, tetapi meminta persembahan secara berkala. Orang-orang dari suku itu yang dianggap berbeda atau berpengetahuan terlalu banyak. Maya, dengan jiwa petualangnya, diam-diam mencoba mengungkap kebenaran di balik penjaga hutan ini. Ia mulai melihat bahwa ada jaringan tersembunyi yang memanfaatkan isolasi suku itu. Ia merekam melodi kuno itu, menambahkan bisikannya sebagai pesan sos, berharap suatu saat ada yang menangkapnya. Catatan terakhirnya ditulis dengan tergesa-gesa. Mereka tahu aku tahu, penjaga hutan itu. Dia bukan makhluk gaib. Dia adalah halaman robek. Tim itu mencari ke sekeliling reruntuhan, menyusuri jejak yang tersembunyi. Mereka tidak menemukan Maya. Namun, mereka menemukan sebuah perkemahan rahasia yang lebih modern, tidak jauh dari sana. Perkemahan itu bukan milik suku, melainkan sebuah kelompok yang terlihat seperti penambang ilegal, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Di sana, mereka menemukan bukti adanya aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, dan sebuah radio amatir canggih yang bisa memancarkan sinyal ke jarak jauh. Mungkinkah penjaga hutan yang disebutkan Maya adalah pemimpin kelompok penambang ilegal ini, yang menggunakan tahayul suku untuk menjaga wilayah mereka tetap tersembunyi? Dan Maya, sang aviatris pemberani, terlalu dekat dengan kebenaran yang keji itu? Misteri hilangnya aviatris Maya mungkin tidak sesederhana kecelakaan pesawat. Ia mungkin tidak jatuh ke lautan, tetapi jatuh ke dalam sebuah konspirasi yang lebih dalam dan gelap, di jantung hutan belantara yang belum terjamah. Apakah ia masih hidup, disandera, ataukah bisikan terakhir itu adalah akhir dari perjalanannya? Kisah ini, seperti langit yang selalu ia cintai, masih menyimpan awan tebal yang belum terurai. Demikian kisah kali ini, nantikan kisah berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam.